Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan menceritakan yaitu kisah horor ya teman-teman. Oke, aku mengucapkan selamat Happy New Year untuk kawan-kawan yang merayakannya, dan semoga kita tahun 2025 lebih baik lagi. Dan harapan aku semoga YouTube aku makin naik, makin banyak orang yang makin banyak viewsnya dan lebih baik lagi, dan semoga channel aku yang di Bnet balik lagi ya, amin. Oke, sekali lagi Happy New Year ya, kita uploadnya 1 Januari, dan harapan baru dan selamat tinggal 2024. Nah, hari ini kita akan membacakan kisah horor. Aku di rumah aja guys, nggak bakar-bakar, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan karena aku bukan di sana, di Tangerang. Kalau di Tangerang bakar-bakar guys, lagi bakar-bakar ya, gimana bakar-bakar guys. Kalau di sana kan, di sini nanti beda. Kalau di sana iya bakar-bakar guys, di sana mah kita pasti bikin video. Kalau di Tangerang nantilah 2026 insyaallah aku akan di sana ya. Oke, sabar, kita cari dulu untuk cerita horornya. Ini program baru di Squad ya, jadi untuk kawan-kawan jangan lupa like nya, jangan lupa subscribe nya. Oke, aku cari dulu yang mana yang cocok untuk kita ceritakan, yang lebih menarik lagi ya kawan. Ini aja nih, gambaran alam goib. Kita kan belum pernah tuh gambaran alam goib. Jadi cerita ini kita awali dengan membaca sebuah pohon bambu. Nah, ini pohon bambu juga ada kisah mistisnya. Di hari yang sejuk, segar aromanya daun dari pepohonan di lereng perbukitan, ditambah suara daun yang tertepa, deru angin mengisyaratkan sebuah kedamaian yang tentramkan hatinya. Duduk seorang anak kecil di teras sebuah rumah sederhana yang terbuat dari lembaran papan. Ialah termenung, menatap kosong jalanan tanah di depan rumah dengan lamunannya. Jadi ada anak kecil di teras, dia lagi ngelamun guys. Gih, kata Sugi, panggil neneknya. Ia panggil dengan sebutan Uti. Kata Utinya. Iya Ti, kata Sugi. Jawab Sugi. Ini hari Minggu, nggak nyuci kamu Gi, tanya Utinya. Utinya nanya ke Sugi. Iya Ti, jawab Sugiono yang biasa dipanggil Sugi, seraya meranjak bangkit berdiri dari lamunannya. Pagi-pagi kok sudah bengong, katanya. Kata Utinya. Masih kecil mikirin apa toh Gigi? Guru tuh Utinya. Kan? Mama kapan pulang ya Ti? Kata Sugi. Gimana ini udah mau ujian tapi belum lunasi pembayaran gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sampai mana? Oke, ini udah. Nanti aku daftar SMP-nya gimana Ti? Sugi. Ya, kata Utinya. Terdiam, tidak bisa hanya menahan rasa sedih dan melamun sambil menghidupkan api seraya
meniup-niup bara api di lung tempat masaknya. Utinya nggak bisa jawab. Perceraian anaknya membuat harus mengurus Sugi cucunya seorang diri. Kedua orang tua Sugi bercerai lantaran ayah Sugi ketahuan selingkuh dengan biduan dari desa sebelah. Ibu Sugi yang marah lantas menceraikan. Waktu itu Sugi masih berusia 5 tahun. Setelah perceraian itu, Sugi dan ibunya pindah ditinggal di rumah neneknya, sebuah desa di lereng Gunung Lau. Keadaan desa yang sepi dan tertinggal hanya mengandalkan hasil bumi, terutama sayuran, memaksa ibu Sugi untuk pergi merantau bekerja. Meninggalkan Sugi yang masih berusia 8 tahun, kelas 2 sekolah dasar bersama neneknya. Jadi Sugi tinggal sama neneknya sejak umur 5 tahun. 5 tahun atau 2 tahun tadi? Mungkin 2 tahun. Hanya 2 tahun. Iya, 5 tahun. Ibunya pergi merantau tetapi tak kunjung pulang. Sekarang Sugi udah kelas 6 Sugi SD. Sugi lalu menanyakan perihal tentang ibunya. Kenapa sang nenek, tetapi neneknya tidak pernah menjawab. Hanya raut wajah kesedihan yang tampak di mata neneknya. Neneknya nggak bisa menjawab karena kesedihannya. Pagi itu, Sugi yang sedang menjemur sepatunya di atas genteng rumah, tiba-tiba dia panggil oleh tetangganya. Jadi tetangganya manggil Sugi. Di utimu ada, kata Bude, suami tetangganya. Ada, Bude, lagi masak di pohon dapur, jawab Sugi. Lagi masak ya, Le, kata Budenya. Iya, Bude, kata Sugi. Ini, Le, kasih utimu singkong dari kebun, kata Budenya. Oh iya, makasih Bude, kata Sugi. Boleh dibilang keadaan Sugi yang neneknya banyak dibantu, dikasihani warga setempat. Banyak yang iba dengan keadaan Sugi dan utinya, dan tidak sedikit yang merasa jengkel dan kemarahan terhadapnya. Ibunya yang tidak kunjung pulang, bahkan tak pernah pulang sekalipun mengirimkan uang semenjak meninggalkan Sugi, sekaligus pemalu, menyindir, dan minder. Hari libur seperti ini biasanya Sugi membantu Uti di kebun kecil utinya yang berada tidak jauh dari rumah. Kebun sayuran kol, sumber mata pencaharian Uti satu-satunya kalau ada yang membutuhkan jasa memijit. Ya, jadi neneknya ini tukang pijit untuk menambahkan biaya sekolah. Itulah pekerjaan sampingan utinya. Hari pun telah sore. Hari mulai sore. Udah mau sore, cari kayu bakar sana. Habis itu langsung pulang utinya. Selesain ini bentar, perintah utinya. Seraya mencabut rumput gulma di sekitar tanaman kol miliknya. Sugi lalu meranjak menuruti perintah utinya. Langit sore itu terasa begitu gelap, padahal masih sekitar jam 5 sore. Sugi lalu pergi naik sedikit ke atas lereng bukit. Rumpul pohon bambu pasti banyak ranting bambu yang kering bisa untuk memasak, kata pikir
Kata Suginya itu pohon bambu yang kering bisa dibakar. Rimbunan rumpun pepohonan bambu membuat suasana di bawahnya menjadi agak gelap. Sugi dan notabene takut dengan ular berusaha tidak terlalu mendekati pohon bambu. Itulah hanya sekitarnya saja, dan mengambil hanya yang sudah jatuh, karena dia memang tidak membawa golok. Setelah terkumpul, dia bingung mengikatnya. Kata Sugi, menggunakan apa dia menoleh dan mencari sesuatu dan sekitarnya untuk mengikat, tetapi tidak ada pohon pisang. Lalu dia berusaha memberanikan diri untuk mendekati pohon bambu untuk mencari bambu muda dan kecil yang bisa digunakan untuk mengikat. Di tengah kerimbunan pohon bambu, Sugi terkejut oleh satu batang bambu yang menyala seperti bara api. Itu apa? Kata Sugi. Gumanya. Tidak ada asap kalau memang itu terbakar, pikirnya. Kata dia mah. Lalu lah teringat cerita neneknya tentang nama sebuah hantu Manaspati. Apa yang dipikir Sugi? Karena takut, dia lalu bergegas meninggalkan pohon bambu tersebut dan ranting yang sudah dikumpulnya. Sugi yang tergolong orang tak mampu, rumahnya tidak ada listriknya, hanya dibantu tetangganya satu lampu saja di ruang tengah. Bukannya pelit, jarak rumah ke rumah memang cukup jauh dan tiap rumahnya hanya 90 watt. Jadi kalau bantu banyak biasa, jepret tidak kuat, begitulah alasan tetangganya. Walaupun begitu, Uti tetap bersyukur ada penerangan buat belajar Sugi. Kata Utinya. Gimana Gi, kamu mau ngaji? Tanya Utinya. Enggak lah, Ti, takut. Kenapa? Tadi pas nyari kayu bakar, aku ngeliat hantu, Ti. Hantu gimana? Ada pohon bambu yang menyala-nyala seperti terbakar. Tapi nggak kebakar, Ti, di atas lereng sana. Kata Sugi. Salah ngeliat mungkin kamu, Gi. Utinya. Bukannya itu yang Uti bilang Banaspati ya, tanya Sugi. Dia nggak tahu, bisa jadi, iya bisa jadi bukan. Ya udah, besok jangan cari kayu di situ lagi, tegur Utinya. Ya, Ti. Di pagi yang cerah, Sugi berpamitan ke Utinya. Hendak sekolahnya lumayan jauh, sekitar 2 km, dibawa ke lereng bukit. Bukan masalah bagi Sugi untuk berangkat karena jalannya yang menurun, hanya saja pulangnya yang melelahkan, harus menaiki bukit. Selama perjalanan ialah terus memandangi pohon bambu di atas bukit. Nanti pulang sekolah saya ke situ lagi. Pengen lihat apa masih kebakar pohon bambu itu ya, pikirnya. Kata Sugi. Itu pikiran Sugi. Setelah sampai di sekolah, upacara bendera dimulai dan murid-murid pun berkumpul. Lapangan upacara terlihat Sugi, dan di barisan paling depan lapangan upacara itu karena selalu dihukum karena tidak memakai topi dan dasi. Memang dia tidak punya dan tidak pernah membeli karena memang tidak punya uang untuk membelinya. Seragam saat pun pemberian tetangga bekas anaknya. Setelah upacara selesai, Sugi langsung berlari menuju kelasnya. Di, kamu nanti SMP-nya mau di mana? Temannya tanya Tiara. Oh, ini Tiara nanya. Teman sekelasnya yang akrab dipanggil Ara. Nggak tahu, Ra.
nggak lanjut mungkin, kata Sugi. Lah, kok nggak lanjut Ki? Sayang kan kamu lo pinter, kata Lara. Sugi tergolong anak yang lumayan cerdas, selalu peringkat 3 besar dari kelas 1. Iya mau gimana lagi Ra? Mau walaupun ada dana bos, kukira dapet duit. Gak taunya cuman untuk potong biaya SPP saja, biaya daftar sekolahnya, kata Sugi. Masih panjang sih. Oh, ini bentar lagi. Gimana seragam buku topi saja? Aku nggak bisa beli Ra, kata Sugi. Ujar Sugi. Tiara hanya bisa mengelai nafas, lalu terdengar langkah sepatu memasuki ruangan kelas. Assalamualaikum anak-anak, sapa orang guru kepada muridnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata muridnya. Terus pagi itu kegiatan belajar pun dimulai seperti hari-hari biasanya di desa terpencil di lereng Gunung Lawu bernama Desa Agun Dosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dengan kabut yang masih terlihat dan cuaca dingin, dengan anak-anak tetap bersemangat belajar seperti biasa. Oke, ya masih panjang sih. Oke, udah habis, yes. Bye bye.